Artinya, ketika kita melihat permainan perang militer ini, yang hari ini dihidupkan kembali dalam Perang Dingin Baru, kita menyadari bahwa konflik ini antara NATO dan Uni Soviet, atau hari ini antara NATO dan Rusia, sayangnya, kita harus mengatakannya dengan jelas, bisa berujung pada kehancuran nuklir dan atau konvensional yang hampir total di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal ini. Dan tentu saja sebagai Jerman, Swiss, dan Eropa, kita bertanya, apakah kita benar-benar menginginkannya? Apakah ini demi kepentingan kita? Penting bagi orang-orang untuk mengetahui bahwa permainan perang ini memang terjadi. Selamat datang kembali. Saya masih berbicara dengan Dr. Jonas Tögel, seorang peneliti di Universitas Regensburg. Dan sekarang di bagian kedua, kita ingin membahas buku barunya, Permainan Perang, Bagaimana NATO dan Pentagon Mensimulasikan Kehancuran Eropa. Selamat datang kembali, Dr. Tögel. Di bagian pertama percakapan, kita membahas tentang perang kognitif dan bagaimana kita dikelilingi oleh propaganda. Dan sekarang Anda baru saja merilis buku baru, Itimia Anda menyoroti permainan perang NATO, dan bagaimana mereka terus-menerus menguji cara berperang di Eropa dan memimpin pertempuran melawan musuh di atas Eropa yang hancur. Bisakah menjelaskan kepada kami tentang apa isi buku Anda, dan Anda menerbitkan buku ini sekarang? Und warum Sie dazu jetzt ein Buch rausgebracht haben. Ya, jadi buku ini sebenarnya muncul secara logis dari buku pertama saya, Perang Kognitif. Begini, dalam Perang Kognitif, saya melihat teknik manipulasi ini, saya melihat soft power ini, saya melihat senjata pengaruh yang mempengaruhi kita sedemikian rupa, sehingga kita tidak menyadarinya, yang beroperasi di bawah ambang persepsi. Dan jika saya menguraikannya secara kasar, saya memiliki dua cara untuk menjalankan kekuasaan. Di satu sisi dengan teknik soft power, ismul teknik manipulasi, yang intare di tank semanspal kita. Inside horchul nama buku khusus, terminal for small upbringing bisa signali. Ketika saya menarik tirai ini ke samping, apa aspek penting yang mungkin tidak kita lihat? Dan apa pertanyaan penting yang muncul dari kabut kebingungan ini? Kabut manipulasi ini, kabut perang psikologis ini, yang mungkin kita lupakan. Ketika kita menarik tirai ini ke samping, dan sekali lagi melihat dokumen militer tentang perang kognitif, dokumen asli, karena seringkali memberikan pandangan yang sangat jelas tentang realitas, tentang perencanaan militer, kekuatan keras. Hitimich Grang Sneeze Santum, seperti perang kognitif, yang tajin, berkat berdawatitas to lynch adalah. Tayar fasing, anaprum naamful, annual word dan gumberd, kekuatan keras. Dan ya, tentang apa ini? Ini tentang permainan perang militer yang sebenarnya sudah berjalan sejak akhir Perang Dunia Kedua. Dan pada waktu itu Amerika Serikat tentu saja pertama kali memiliki bom atom secara eksklusif. Hingga tahun 1949, mereka tidak memiliki pesaing di dunia yang juga memiliki bom atom ini. Setelah itu, Uni Soviet juga melakukan uji coba yang berhasil. Dan Amerika Serikat pada waktu itu berpikir, Inggris juga berpikir, kita senyap memanfaatkan posisi dominan kita Rusia. Dan pada waktu itu, ada rencana untuk menyerbu Rusia. Itu adalah yang disebut operasi unthinkable katanya. Dan dari AS saat itu disebut plan totality atau rencana totalitas. Mereka berpikir mereka bisa menggunakan tentara Wehrmacht Jerman yang telah dikalahkan, yang berada di penjara di Jerman, yang senjatanya belum dihancurkan. Senjata dari 2 juta tentara Wehrmacht Jerman saat itu belum dihancurkan. Dan mereka ingin menyerbu Uni Soviet, juga dengan bantuan tentara Wehrmacht Jerman yang baru saja mereka kalahkan. Jadi, nawanya, Umberdies dat may fall. No matter, and namen asli. Nano certain meng, the stat death through you.
Dann hatte die Sowjetunion auch die Atombombe und dann haben sich die Kemudian Uni Soviet juga memiliki bom atom, dan kemudian rencana-rencana berubah. Dan berulang kali dalam permainan militer, konflik ini disimulasikan antara NATO dan Uni Soviet, Pakta Warsawa. Dan yang dilakukan adalah membatasi konflik ini sampai batas tertentu. AS tentu tahu, jika kami sekarang berperang melawan Uni Soviet dan kami dihancurkan oleh rudal atom Soviet di tanah air kami, inighaugharij nenhiren je waver effects that were exmines and fast bithimmispisith. Gord Bitiesing. Amerikaner können wir noch in Kauf nehmen, da können wir noch gewinnen. Also eine totale Verachtung für das Leben, muss man wirklich sagen. Jadi, benar-benar penghinaan total terhadap kehidupan harus dikatakan. Namun kemudian disadari, dan dari pihak Rusia tentu saja hal yang sama, juga disadari, jika kita sebagai kekuatan nuklir besar seperti AS dan Uni Soviet saling berperang, kita akan hancur. Negara kita akan dihancurkan, negara lawan akan sepenuhnya hancur secara otomatis. Bisakah kita menemukan cara lain untuk mengatasi konflik ini? Dan disinilah kita orang Eropa berperan. Dan ini US sini that tourism malit amboan, permain strategi Indus submeng strength, dengan ada konflik antara NATO dan Pakta Warsawa. Konflikt gab zwischen NATO und Warschauer Pakt. Und von NATO-Seite war es immer der Warschauer Pakt. Dan dari pihak NATO selalu Pakta Warsawa yang kemudian maju. Sebaliknya, dari pihak Pakta Warsawa, itu adalah pihak NATO yang kemudian maju. Pasukan musuh yang maju tidak bisa dihentikan. Dan kemudian mereka mulai, pertama secara konvensional dan kemudian secara nuklir, menghancurkan pasukan musuh dan pasukan pertahanan sendiri. Dan selama beberapa dekade, selalu ada serangan simulasi ini dengan sangat banyak senjata nuklir, di mana Jerman, Turki, Italia, maingay Gris atau Hans Polandia ulai. Hari secara nuklir umatullimil. Oder konventionell verwüstet wurden. Das heißt, was man erkennt, wenn man auf diese militärischen Plan. Artinya, ketika kita melihat permainan perang militer yang diadakan kembali hari ini dalam Perang Dingin Baru, kita menyadari bahwa konflik ini antara NATO dan Uni Soviet, atau sekarang antara NATO dan Rusia, sayangnya harus dikatakan dengan jelas, bisa atau akan berujung pada kehancuran nuklir dan atau konvensional yang hampir total di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal ini. Dan tentu saja sebagai orang Jerman, Swiss, dan Eropa, kita bertanya, apakah kita benar-benar menginginkannya? Apakah ini demi kepentingan kita? Dan penting bagi orang-orang untuk mengetahui bahwa permainan perang ini memang terjadi. Itulah alasan mengapa buku ini kemudian ditulis. Ini benar-benar tentang pencerahan. Dieses Buch dann entstanden ist, es geht wirklich hier um Aufklärung. Saya sudah sedikit menyinggung hal ini sebelumnya di bagian lain, tetapi saya harus menanyakannya lagi sekarang. Apakah orang-orang gila? Atau apakah ini sistemnya? Karena kita memiliki masalah bahwa kekerasan massal berarti kita harus membuat banyak orang melakukan sesuatu, tetapi juga dalam skala kecil. Jadi apakah ada orang yang kemudian dengan alasan yang baik mengatakan, ya, kita harus merencanakan sesuatu, dan kemudian itu meningkat. Dan masalahnya adalah, hal itu juga dilakukan di sisi lain. Selama Perang Dingin, kita juga menemukan peta dari pihak Pakta Warsawa, di mana mereka mengatakan, di sini, dan di sini, kita akan menurunkan senjata nuklir taktis, dan juga di Denmark, karena di sini Copenhagen, dan kita masuk ke sana. Itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Tetapi apa yang menyebabkan seseorang menerima kehancuran total seperti itu? Setelah 20 juta kematian di pihak sendiri, Tuvmais ist Kurzrisman nol. Mit NATO zusammen, das macht. Also ich sehe das genauso wie Sie und das ist natürlich schon. Jadi, saya melihatnya sama seperti Anda. Dan itu tentu saja juga menjadi alasan mengapa saya menulis buku ini. Keterlibatan pribadi ini serius sekarang. Apakah kalian benar-benar melakukannya? Apakah itu rencana kalian? Ya, memang, begitulah yang tertulis dalam dokumen. Dan yang kemudian kita pahami atau mulai pahami adalah, dan yang juga menjadi pelajaran, tentu saja dari para whistleblower. Ada whistleblower, ada juga sekali jenderal, dalal elai. Insawai jitub sporim presi gitain withais. Impamina, nomadi distas gerward. Niuhamwis gilitino vivs, normius style kthi. Immer die Möglichkeit haben, nochmal eins oben drauf zu setzen. Also wir wollen bis zur nuklearen Eskalation. Jadi kita ingin membahas hingga eskalasi nuklir dari Nixon, yang dikatakan mengikuti strategi Madman. Jadi seseorang bertindak seperti orang gila,
dan tidak pernah menunjukkan seberapa jauh mereka akan meningkatkan situasi. Dan harus dikatakan demikian, logika militer yang menyatakan bahwa ini seperti permainan kartu dan semacam royal flush, yaitu yang tertinggi. Dan kata ini benar-benar digunakan. Kartu truf tertinggi yang bisa kita miliki dalam poker adalah ketika memiliki kartu dengan warna yang sama dalam satu baris. Kartu tertinggi yang selalu menang adalah senjata nuklir kita. Dan itulah mengapa arsenal dikembangkan sedemikian rupa, sehingga kita memiliki berbagai jenis. Orang memiliki senjata yang bisa menghancurkan kota, senjata yang bisa menghancurkan silo atom musuh, senjata yang bisa diluncurkan dari kapal selam, senjata yang bisa diluncurkan dari tank, senjata yang lebih kecil seperti bazooka kecil. Ada Atomic Annie yang ditempatkan di Jerman. Jadi ada dorongan besar di bidang kekuatan keras ini. Dan yang sama sekali tidak muncul, dan itulah yang Anda katakan, adalah penghormatan terhadap kehidupan, melainkan benar-benar perencanaan militer yang murni dan dingin, sebistrua meraih kemenangan di medan perang. Dan sebenarnya that jutaan kematian di hutan. Ketika membaca ini, kita selalu berpikir, orang macam apa mereka ini? Dan para whistleblower kadang-kadang benar-benar mengatakan, kami berurusan dengan, seperti yang mereka katakan, kami berurusan dengan orang-orang gila di kedua belah pihak militer, yang harus dijelaskan dengan susah payah. Orang-orang, perang nuklir sebenarnya tidak bisa dilakukan. Dan kemudian mereka selalu sedikit kecewa, karena mereka kemudian berpikir, misalnya Colin Gray, yang merupakan penasihat Reagan saat itu, dia mengatakan, jadi AS harus akhirnya kembali membuat perang nuklir bisa dilakukan. Dan kemudian tentu saja ada juga program ini dengan SDE, yaitu inisiatif ini, di mana mereka mencoba untuk membangun sistem pertahanan di luar angkasa untuk menangkis rudal nuklir musuh yang diluncurkan, dalam hal ini hanya dari Uni Soviet. Dan tujuan dari perisai ini sebenarnya bukan untuk membuat AS lebih aman dari rudal, karena untuk itu akan ada terlalu banyak rudal. Melainkan dipikirkan bahwa jika kita menghancurkan Uni Soviet dengan serangan pertama, yang selalu menjadi bagian dari strategi nuklir Amerika, maka kita berasumsi bahwa kita mungkin bisa menghancurkan 90% senjata nuklir di Uni Soviet. Tapi beberapa dari mereka masih bisa menembakkan rudal ke arah kita. Smatterhoth, et stem mot befal Star Wars, pritai kit lautem dawov na mega theoria. Alice, ada certain kriut tabar strongly ditutama. Von der nuklearen Erstschlagstrategie und wie Sie sagen, in dieser Erstschlagstrategie, in diesem Dan seperti yang Anda katakan, dalam strategi serangan pertama ini, dalam permainan kartu ini, Jerman dan Eropa selalu menjadi korban. Sudah jelas bahwa Eropa akan dikuasai. Bahkan jika Uni Soviet diserang nuklir, bahkan jika mereka dihancurkan, selalu ada rencana serangan pertama ini. Dan kemudian jelas, tentara yang mendekat juga akan dihancurkan secara nuklir. Dan sebagai manusia, saya tahu sulit jika kita mendekati ini dengan akal sehat dan memikirkan hal-hal ini. Saya juga melihat bahwa ini tentu saja membuat kita merasa tertekan. Tapi saya katakan, kita sebagai masyarakat harus melewati ini bersama-sama. Kita harus melihat rencana-rencana ini. Kita juga harus berurusan dengan logika militer, yang sama sekali tidak menghormati manusia. Sama sekali tidak. Jutaan orang mati hanya ditumpuk satu sama lain. Itu hanya catatan pinggir, sebuah statistik. Dan pada akhirnya hanya tentang di mana mungkin masih ada beberapa orang yang hidup. Dan itu disebut kemenangan. Begitulah adanya. Dan mungkin sebagai orang Jerman, bagi kita juga menarik seberapa jauh perencanaan ini berjalan. Ya ada hal yang diuntung stam pufan. Pia, ada latititsin litering elit smoremverd step tweng ganglian kuburan masil. Suurthik wig theris pausrug miat. Dann die ganzen Toten einfach bestatten zu können. Und ein Sprecher der US-Armee hat damals gesagt, das war eine Dan seorang juru bicara Angkatan Darat AS saat itu mengatakan, itu adalah hal yang sangat hormat bahwa kami di Hanau menggali kuburan massal ini. Dan Anda bisa melihat, seperti yang Anda katakan, ini gila. Tetapi kita harus memperhatikannya. Meskipun sulit, kita harus melihatnya dan bertanya pada diri sendiri apa yang direncanakan dan apa yang disimulasikan. Dan simulasi masih dilakukan hingga hari ini, misalnya dengan Steadfast Noon,
yang diadakan setiap tahun, latihan besar NATO, penarikan senjata nuklir. Pertanyaannya, di mana senjata nuklir ini akan dijatuhkan? Dugaan masih bahwa itu akan berada di beberapa bagian Eropa, bahwa itu akan berada di beberapa bagian Rusia Barat. Artinya medan perang nuklir ini masih ada. Dan kita harus membicarakannya di dalam. Kita harus menjelaskan karena. Dan sekarang, kita sampai pada poin yang bisa memberikan keberanian. Tentu saja ada di Perang Dingin. Dan masih ada hingga hari ini, militer yang benar-benar memikirkan dengan keras bagaimana kita bisa menang. Namun, mereka selalu merasa sedikit kesal dengan opini publik, dengan keinginan publik untuk perdamaian. Sehingga mereka berkata pada diri mereka sendiri, wah, kita sebenarnya tidak bisa melakukannya. Karena kita juga tahu dari perang kognitif, pentingnya opini publik sangatlah sentral. Anda tidak bisa berperang melawan opini publik. Dan opini publik saat itu, jika kita memikirkan tentang Pershing II misalnya, yang seharusnya ditempatkan di Eropa, jutaan orang turun ke jalan, mereka berkata, kami tidak menginginkannya. Dan kemudian pertanyaan yang menarik adalah, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Dan mengapa hari ini seperti ini? Bahwa kita memiliki penempatan, misalnya sekarang tahun 2026, itu sudah direncanakan dari sistem rudal Amerika, sistem Tomahawk ini, kemudian ada penempatan ini. Kita memiliki senjata hipersonik yang masih dalam pengembangan. Kita memiliki rudal pertahanan yang juga kita tahu dalam seluruh konteks ini dapat memiliki fungsi ofensif dan perlawanan dari masyarakat relatif rendah. Ini cukup mengkhawatirkan. Dan saya katakan itu membutuhkan kesadaran masyarakat. Itu pasti membutuhkan gerakan perdamaian lagi yang mengedepankan keinginan untuk perdamaian, menentang kemungkinan eskalasi militer dan semua kegilaan ini. Ja, sie weiß, das Gespräch hier, das Anda tahu, percakapan ini menjelaskan beberapa hal bagi saya. Misalnya, bahwa salah satu fenomena dari perang yang kita hadapi sekarang, Rusia Ukraina dan Rusia NATO, serta perang kognitif di dalamnya, adalah bahwa sebagian besar gerakan perdamaian sebenarnya dapat diintegrasikan. Dirangkum dalam diktum Jens Stoltenberg, senjata adalah jalan menuju perdamaian. Hal ini dipercaya oleh sebagian besar, terutama gerakan perdamaian kiri. Partai Hijau sudah lebih dulu berada di jalur tersebut. Tapi hal lain yang sebelumnya tidak saya pahami, dan sekarang lebih masuk akal, adalah bahwa ketakutan akan perang nuklir tidak hanya diremehkan, tetapi bahkan di media publik, terutama di Eropa Tengah, terutama di wilayah berbahasa Jerman, digambarkan sebagai sesuatu. Jika Anda takut akan hal itu, maka Anda sudah mempercayai Putin. Wenn man Angst vor dem hat, dann hat man Putin schon geglaubt. Das ist Putin-Propaganda, dass man Angst haben sollte. Itu adalah propaganda Putin, bahwa orang harus merasa takut. Jadi di sini kita tentu saja berspekulasi, tetapi setidaknya dalam diskursus publik sedang dibangun momen di mana orang mengatakan, ya, bencana nuklir, itu bukan sesuatu yang buruk, jangan khawatir. Kami sudah siap, kami punya kuburan massal, semuanya baik-baik saja. Dikatakan secara berlebihan dan bodoh, tetapi saat ini memang mengarah ke sana. Bagaimana opini publik semendimidiskes is walker jumujev from a sting attack with the profound small. Dann auch eventuell realisieren zu können. Ich sehe es genau wie Sie. Ja, ich habe natürlich Saya melihatnya persis seperti Anda. Saya tentu saja telah melakukan pengamatan yang sama. Dan itu juga menjadi alasan mengapa saya kemudian mengatakan bahwa sekarang sangat penting untuk membawa skenario ini ke dalam diskusi publik. Karena memang ada persis seperti yang Anda katakan, laporan-laporan dalam arti, ini adalah target yang akan diserang NATO pertama kali jika ada serangan senjata nuklir Rusia. Dan pesan tersiratnya adalah, dalam perang nuklir, kita mendirikan segalanya. Kita akan menang, setiap tegap healing. Itu teman is abis persahan growther. Natürlich, es ist schon ein Kartenspiel, also man darf jetzt auch diesen Informationskrieg aus Russland. Jadi kita tidak boleh meremehkan perang informasi dari Rusia. Dari pihak Rusia, tentu saja. Dan di sini kita berbicara tentang Markus Reisner, dari Angkatan Bersenjata Austria, yang selalu menggambarkannya dengan baik, kartu kemungkinan eskalasi nuklir dimainkan. Dan dari pihak Barat, ada upaya, misalnya seorang pakar keamanan Jerman mengatakan bahwa dia masih menunggu ledakan nuklir Rusia itu secara harfiah.
Dan seperti yang Anda katakan, orang sebenarnya menertawakannya, menggambarkan itu sebagai sesuatu yang konyol. Karena tentu ujian Rusia menjadi things torben and mitsegal tam thing. Die Möglichkeit hat, hier Ängste hervorzurufen und gleichzeitig sind wir da natürlich wieder genau in diesem... Dan pada saat yang sama, kita tentu saja berada dalam perang informasi ini, yang sepenuhnya mengaburkan pandangan terhadap realitas. Dan yang tidak dikatakan adalah bahwa pertukaran nuklir ini tentu saja dilatih, disimulasikan, dan hingga saat ini setiap kali berakhir dengan kehancuran Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Dan jurnalis Florian Warwick, namanya, dia, saya kira, pada tahun 2020 atau 2021, bertanya dalam konferensi pers pemerintah federal sehubungan dengan Steadfast Noon. Im Zusammenhang von Steadfast Noon eben mal nachgefragt. Er wüsste jetzt gerne, und das ist die Entscheidung... Dia ingin tahu sekarang. Dan ini adalah pertanyaan yang menentukan. Apakah penjatuhan bom atom yang diduga disimpan di Jerman di Büchel dengan jet tempur F-35 yang dibeli Jerman dari Amerika, apakah dengan jet tempur ini bom atom Amerika di bawah komando AS yang disimpan di Eropa diduga di Jerman, apakah itu bagian dari doktrin NATO? Dan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat menentukan. Dia tentu saja tidak mendapatkan jawaban atas hal itu. Mening snithian berjupurt Sinklistein. Nas pikil, die pertanyaan mij, het is membawith gastalitol. We need grouping at A, nesip kita. Weil die natürlich unser Schicksal unmittelbar betreffen und jenseits von diesem ganzen Vorhang aus Manipulation... Dan kesadaran dari seluruh tirai manipulasi ini, dari kebingungan, dari dalam perang nuklir, kita mengendalikan semuanya. Harus dikatakan, tidak, kita sama sekali tidak mengendalikannya. Dan tentu saja, Rusia juga tidak tertarik agar negaranya sendiri dihancurkan secara nuklir. Kemudian dikatakan, mari kita batasi konflik ini dari kedua sisi di Eropa. Dan dengan demikian, kita sebenarnya berada di pusat dari semua perencanaan perang ini, tanpa kita menyadarinya. Semain si edzedze nomor to dit the popword. Voor Luambre Reti en die Orsmannerus Chipdanger. In diesem Nebel aus Verwirrung, der einfach immer wieder erzeugt wird. Es ist eigentlich eine wahnsinnige Debatte, aber der... Ini sebenarnya adalah perdebatan yang gila. Tapi yang gila adalah bahwa perdebatan ini benar-benar terjadi dan kita berada dalam gerakan ini. Sebuah catatan kecil, Swiss telah lama mempertimbangkan untuk memproduksi senjata nuklir sendiri pada tahun 60-an dan 70-an. Dan momen penentu untuk tidak melakukannya, untuk akhirnya memutuskan menentangnya, adalah ketika menjadi jelas bahwa doktrin pertahanan Swiss menyatakan bahwa kita hanya menggunakan senjata kita di dalam negeri. Dan ketika menjadi jelas apa arti dari insiden nuklir, bahwa menggunakan senjata nuklir di dalam negeri sendiri, itu selalu menjadi bencana, bukan? Namun, Jerman sekarang juga berada di titik di mana perang kognitif terjadi, di mana orang mengatakan, jangan khawatir. Dan yang gila adalah bahwa orang Rusia, saya pikir, Rusia memahami ini. Karena ada peneliti Karaganov yang mengatakan, masalahnya adalah orang Eropa tidak lagi takut akan perang nuklir. Penangkalan, keseimbangan ketakutan, hanya berfungsi jika kedua belah pihak takut dan tidak ingin mati. Jika Anda membuat satu pihak atau sebagian pihak mengatakan, baiklah, saya akan mengorbankan diri, maka itu tidak berfungsi. Kemudian penangkalan nuklir, pada akhirnya, logikanya masuk ke dalam kehancuran nuklir. Bolehkah saya bertanya, apakah saat itu di Swiss hanya politik yang memutuskan hal tersebut? Atau apakah juga ada tekanan dari masyarakat di jalanan? Apakah Anda tahu itu? Bagaimana itu terjadi saat itu? Ada beberapa faktor yang saling berhubungan, antara lain kecelakaan di reaktor air berat ini dan opini publik yang kemudian juga menentangnya. Lalu ada masalah dengan pengadaan pesawat, skandal Mirage, dan semua itu saling berhubungan, tetapi terutama juga di sisi militer. Jadi, militer sudah lama mendukung pengembangan bom Swiss, sampai akhirnya disadari, seorang kolega baik saya pernah mengatakannya, ungkapan itu kemudian dihilangkan. The stat, ein meidkes case is swensk sarisic dernov ben konhans forward smeebs. So, ifri, disgrace mean. Zurückhaltend formuliert, ja. Secara halus ya, dia kemudian mengubahnya. Saya dengan senang hati akan mengirimkan dokumen yang kami buat tentang hal ini dalam buku saya.
Itu kemudian menyebabkan orang mengatakan, tidak, sebuah bom akan lebih merugikan kita daripada menguntungkan. Seperti yang juga dikatakan oleh Swedia, itu akan lebih membuat kita menjadi target serangan daripada membawa kita ke pertahanan. Dan momen yang gila ada sebagai satu Eropa, dat we tut in internalisasi idee, in soort, meest korbi de huiskench. Ich finde es unglaublich und man kann sich ja auch mal überlegen. Saya juga merasa ini luar biasa. Dan kita bisa memikirkan, misalnya di Jerman, pada tahun 2014, kita memiliki anggaran pertahanan sebesar 35 miliar, dan sekarang kita berada di angka 70 miliar. Kita telah menggandakannya. Kemana sebenarnya uang itu mengalir? Dan kita bisa saja bertanya, apakah untuk uang ini, meskipun perencanaan nuklir menjadi pusat perhatian, sebenarnya bunker atau stasiun perlindungan bawah tanah besar untuk warga sipil sedang dibangun? Apakah kita juga ingin melindungi mereka? Tidakkah sebagian dari uang itu bisa dialokasikan untuk perlindungan warga sipil? Dan kemudian kita menyadari, tidak ada sama sekali, atau hanya sebagian kecil sekali yang dialokasikan untuk perlindungan warga sipil. Der in den Schutz der Zivilbevölkerung führt. Und genau das, was wir ja vorhin dann gesagt haben, das sind... Dan itulah yang kita bicarakan sebelumnya. Ini benar-benar logika militer yang ada di baliknya. Bahwa populasi sendiri tidak memainkan peran utama dalam perencanaan ini, melainkan benar-benar berurusan dengan jutaan korban jiwa. Dan seperti yang Anda katakan, tampaknya saat ini, kesadaran ini benar-benar hilang. Tas baru-baru ini juga bertanya sebentar, di mana sebenarnya gerakan perdamaian di Jerman? Apakah senjata-senjata ini ditempatkan? Dan seperti yang Anda katakan, Jerman juga akan menjadi target serangan potensial. Jika kita melihat peta selama Perang Dingin, Uni Soviet sangat tahu persis di mana titik-titik transportasi, di mana senjata disimpan, di mana depo amunisi, di mana pos-pos pasokan, dan sebagainya. Dan tentu saja, itu adalah target serangan yang disukai dalam perang tersebut, karena mereka harus melumpuhkan titik-titik ini terlebih dahulu. Dan dengan rencana operasi Jerman ini, yang sekarang juga dijual kembali seolah-olah ini hanya tentang pertahanan, Jerman saat ini bisa dikatakan menjadi simpul lalu lintas. Ini bukan lagi kota depan seperti pada Perang Dingin, melainkan simpul lalu lintas, di mana dalam potensi konflik, semua pasukan sekutu yang bergerak menuju sayap timur, seperti yang dikatakan secara harfiah. Jadi juga kosakata ini, kita miliki lagi hari ini, disuplai dan dikirimkan. Dan tentu saja sebagai simpul lalu lintas, sudah muncul pertanyaan, apakah kita tidak menempatkan diri kita pada sasaran serangan potensial dari Rusia? Dan ini adalah poin-poin yang harus masuk ke dalam diskursus publik. Permainan rencana jangka panjang ini yang terus berjalan, seperti Able Archer, Steadfast Defender, Steadfast Noon, yang kita miliki hari ini. Kita juga memiliki carte blanche pada tahun 1950-an dan vintage Simics dari tahun setelah saya cantumkan secara rinci dalam buku. Namun, jika kita memahami gagasan dasarnya, Jerman dan Eropa akan benar-benar hancur dalam rencana-rencana ini. Maka kita harus benar-benar bertanya pada diri sendiri hari ini, apakah kita menginginkan ini? Apakah kita menginginkan peningkatan persenjataan ini? Dan apakah kita memberikan kepercayaan? Kita sebelumnya banyak berbicara tentang kepercayaan. Kepercayaan apa yang sebenarnya kita berikan pada narasi bahwa kita bisa menghadapi eskalasi dengan tenang. Tidak akan terjadi apa-apa dan semuanya akan baik-baik saja. Itu tidak benar. Dokumen militer dengan tegas menyatakan hal itu. Militer tentu ingin melakukan hal mereka sendiri. Mereka tidak ingin masyarakat mengetahuinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memberikan penjelasan, untuk mengarahkan diskusi publik dan perhatian pada bahaya eskalasi ini. Karena, saya katakan lagi, tidak ada buspits bingputing grauer, dan ekstrem as they depenggunalin store. Sam spetui, taforthing small, nakbase extremes, and upays all the love. Kedua hal ini sedang kita alami saat ini. Perang kognitif sudah berlangsung. Permainan perang ini disimulasikan, penggunaan kekuatan keras ini dilatih dan tidak dilatih tanpa alasan. Dan bahaya eskalasi, jika kita memikirkan Able Archer 1983 misalnya, sangat besar.
Oleh karena itu, sangat penting hari ini untuk membangkitkan kembali benteng gerakan perdamaian ini. Keinginan untuk perdamaian ini harus dibangkitkan kembali. Itu sangat jelas. Die Antwort auf die Frage, wollen wir einen nuklearen Holocaust in Europa? Jawaban atas pertanyaan apakah kita menginginkan Holocaust nuklir di Eropa jelas. Kita tidak menginginkannya. Itu sudah pasti, yaitu 99,9% orang tidak menginginkannya. Dan kemudian, ada 0,1% yang entah bagaimana terlibat dalam permainan rencana ini. Dan mungkin karena kebanalan kejahatan atau kebodohan, tidak menyadari apa artinya itu sebenarnya dalam skala besar. Oleh karena itu, pertanyaannya lebih kepada apa yang harus dilakukan untuk melawannya. Bagaimana kita bisa mengembalikannya ke hak pertahanan masyarakat? Das wieder zurück zum Abwehrrecht der Gesellschaft. Wie korrigieren wir? Bagaimana kita memperbaikinya? Bahkan dalam jangka panjang, kecenderungan masyarakat kita, sebagaimana mereka terintegrasi dalam negara-negara nasional ini, yang pada akhirnya menghasilkan permainan rencana semacam itu, bagaimana kita mengendalikannya secara politik? Karena jika tidak, kita menuju bunuh diri. Jadi larangan permainan rencana, atau apa yang akan menjadi prinsip seperti kebebasan berpendapat. Maksud saya, kebebasan berpendapat, dan di AS, hak mutlak untuk mengatakan apa saja, itu adalah kerangka prinsip untuk menentang propaganda, untuk mendapatkan kendali atas narasi. Bagaimana melakukan hal yang sama di sisi permainan rencana, jika kita ingin mengkonseptualisasikannya sebagai fenomena sosiologis dari masa besar? Von großen Massen konzeptionalisieren. Also das sind ganz gute Fragen. Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Jika saya menguraikannya, ada pada Kant, dia menggunakan kata-kata yang sedikit berbeda untuk itu. Tetapi ada perbedaan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang satu adalah, apakah saya memiliki demokrasi atau tidak? Dan yang lainnya adalah pertanyaan dalam kerangka hukum, apa saya menuangkan ketika saya mengatakan saya memiliki demokrasi, atau saya memiliki bentuk negara lain, kerangka hukum, apa yang saya tuangkan, dan bagaimana saya memastikan bahwa demokrasi ini benar-benar diterapkan. Dan jika Anda sekarang bertanya, oke, ada keinginan untuk perdamaian ini, maka pertanyaan Anda, saya tidak tahu apakah Anda setuju dengan saya, tetapi itu lebih mengarah pada bagian kedua, bukan? Apa yang bisa saya buat untuk kerangka hukum, atau apa yang bisa saya buat untuk lembaga, atau apa yang bisa saya buat untuk peraturan? Analysis spike du through Reifus Manswar. Es ist eine super Frage. Ich muss tatsächlich zugeben, dass Saya harus mengakui bahwa saya sedikit lebih fokus pada opini publik. Saya katakan, jika opini publik menentang rencana ini dan kesadaran akan apa yang dipertaruhkan besar, jika keinginan publik untuk perdamaian besar, jika orang tahu bahwa perang kognitif sedang terjadi, jika orang tahu bahwa setiap tahun NATO mengadakan latihan yang melibatkan simulasi penjatuhan senjata nuklir, jika orang tahu di Rusia, sama seperti di Ukraina, sama seperti di China, sama seperti di Kazakhstan, di Jerman, di Swiss, di Italia, di mana-mana ada orang hanya menginginkan damai. die eigentlich nur Frieden wollen. Wir haben ja Kriegsreporter, die in der Ukraine berichten. Kita memiliki wartawan perang yang melaporkan dari Ukraina dan mengatakan bahwa di kedua sisi front, orang-orang mengatakan, kami ingin damai. Saya sebenarnya hanya ingin hidup dalam damai. Dan begitulah semua orang. Dan ketika kita menyadari hal ini lagi, dan kemudian menyadari bahwa jika kita mengambil gagasan dasar demokrasi dengan serius dan mengatakan, demos kratos, dari etimologi, dari arti kata, kekuasaan ada di tangan rakyat, di tangan mayoritas, maka sebenarnya terserah kita untuk menyampaikan keinginan ini keluar, untuk mengartikulasikan keinginan ini. Dan kita bisa melakukan banyak hal dalam skala kecil. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, siapa orang-orang yang bisa saya ajak bicara tentang hal-hal ini? Mit denen ich über diese Dinge sprechen kann, dann bildet man Gemeinschaften, man schließt sich zusammen. Kemudian kita membentuk komunitas. Kita bergabung dan kita melihat dalam skala kecil bahwa kita menciptakan kesadaran ini, bahwa kita memperkuat kembali keinginan untuk perdamaian. Saya katakan, kita sangat membutuhkan gerakan perdamaian lagi. Dan di sini saya tidak ingin memaksakan kepada gerakan perdamaian bagaimana mereka harus mengartikulasikan keinginan mereka untuk perdamaian. Karena itu harus datang dari orang-orang itu sendiri. Saya ingin menciptakan kesadaran ini. Dan saya percaya, hal-hal, pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik yang Anda ajukan,
Setelah itu, bagaimana kita bisa merancang kerangka hukum ini, merancang peraturan untuk mewujudkan keinginan untuk perdamaian ini. Itu akan datang kemudian. Frieden umzusetzen. Der kommt dann nachher. Und im Moment, glaube ich, fehlt es noch an diesem. Dan saat ini, saya percaya masih kurang keinginan ini, keinginan damai dari masyarakat, kesadaran masyarakat ini, yang mungkin juga harus dianggap sebagai keberhasilan dari perang kognitif, bahwa keinginan ini telah melemah. Dan ketika keinginan ini muncul kembali, ketika kesadaran ini kembali, maka saya katakan, kita dapat bersama-sama bertukar pikiran dengan usulan-usulan yang Anda buat sekarang. Dalam kerangka hukum mana kita dapat mewujudkannya. Namun menurut saya, itu tarai ini semua brand. Meiner Ansicht nach erst nachgeordnet. Ja, eigentlich muss die Antwort ja auf die Ya, sebenarnya jawaban terhadap perang kognitif haruslah perang balasan kognitif, yaitu pertahanan kognitif. Dan pertahanan kognitif harus pertama-tama berfungsi melalui pengetahuan, yaitu pemberdayaan, seperti yang Anda lakukan, menulis buku atau menyebarkannya, agar orang dapat mengenalinya. Karena kecenderungan alami manusia adalah untuk tidak saling membunuh, setidaknya tidak secara massal. Tapi ini menjawab pertanyaan yang sangat penting, yaitu penggabungan gerakan perdamaian klasik ke dalam gerakan perang, yang merupakan keberhasilan besar dari perang kognitif. Dan falahnya adalah kita melakukannya. Das Problem ist, dass es tut's niemand. Dass wir den Diskurs haben und dass wir den Diskurs führen müssen. Jadi bahwa kita memiliki diskursus, dan bahwa kita harus memimpin diskursus, itu benar sekali. Tapi bahwa kita kemudian harus membangun sesuatu dari itu, sayangnya negara juga tidak akan melakukannya untuk kita, karena negara berada di sisi lain. Namun saat ini sudah ada orang-orang yang berkumpul, yang mengatakan, kita harus membangun sesuatu. Dan mungkin bukan gerakan perdamaian, melainkan jaringan, agar hal seperti ini tidak bisa terjadi lagi dengan mudah. Dan sejujurnya, kita akan berada di tengah-tengah masalah ini pada tahun 2025. Kita harus mengorganisir diri kita sendiri, termasuk para peneliti, agar kita bisa mencapai pertahanan diri ini. Ini bukan pertanyaan, tapi saya hanya bisa setuju dengan Anda. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Ich sehe das wie Sie und natürlich auch so die Frage, ja, man findet. Saya melihatnya seperti Anda. Dan tentu saja juga pertanyaan, ya, kapan sebenarnya perang kognitif terjadi? Ya hari ini, setiap hari. Kapan permainan rencana ini terjadi? Ya hari ini, setiap hari. Artinya persis seperti yang Anda katakan. Kita berada di tengah-tengah perjuangan ini untuk pikiran dan perasaan kita. Kita berada di tengah-tengah pertimbangan militer ini. Kita berada di tengah-tengah kemungkinan eskalasi militer. Dan saya juga percaya, tentu saja, isi tidak lebih hegdan. Berarti the matter, ini senaf memaijin. Di situ sistrobiin di thats. Die Friedensbewegung einerseits, die ist nicht so sichtbar auf der anderen Seite und das kann ja auch ganz großen Mut machen. Di sisi lain, dan ini bisa menjadi dorongan besar, dan saya juga mengalaminya sendiri. Saya memberikan banyak ceramah, dan minat terhadap ceramah dan buku sangat-sangat besar. Oleh karena itu, saya sangat senang berbicara dengan banyak orang, dan Anda bisa merasakan bahwa kesadaran ini tumbuh. Dan tentu saja, kita juga memiliki ini dalam studi empiris. Kepercayaan terhadap pemerintah, institusi, dan militer, DLL, menurun dengan sangat tajam. Dan ini tentu saja sesuatu yang bisa memberikan harapan. Bahwa kita makan kemungkinan dan kesadaran untuk memberikan pencerahan dan kemungkinan untuk menjangkau banyak orang tidak pernah sebesar sekarang. Kita sekarang memiliki internet sebagai contoh. Groß wie heute. Wir haben jetzt das Internet, um mal ein Beispiel auf Ihrem Kanal, Ihre Arbeit, ich werde es nachher auch auf meinem Kanal. Di saluran Anda, pekerjaan Anda, saya juga akan mengunggahnya di saluran saya nanti. Kita memiliki kesempatan untuk menjangkau banyak orang dengan dana yang relatif sedikit. Itulah mengapa saya sangat menghargai pekerjaan Anda, karena sangat berharga. Dan dengan cara ini, kita bisa bersama-sama melanjutkan jalan menuju perdamaian. Saya katakan, untuk itu dibutuhkan pencerahan, dibutuhkan kesadaran, dan dibutuhkan jaringan di antara kita. Sendirian kita tidak bisa melakukannya. Bersama-sama kita pasti bisa melakukannya. Dan fondasinya sudah diletakkan, kesadaran meningkat, dan itu pasti bisa memberi semangat. Dan jika kita memperkuatnya, maka kita sudah berada di jalan yang baik. Benar-benar. Stimmt. Ich bin froh, dass Sie so ein Optimist sind. Saya senang Anda adalah seorang optimis. Rasanya menyenangkan untuk tidak berakhir dalam bencana. Dan saya juga menerjemahkan saluran-saluran ini.
Jadi apa yang dibicarakan di sini, kami terjemahkan ke dalam 10 bahasa. Dan melalui saluran-saluran ini, ada lebih dari 400.000 pelanggan. Jadi ini juga meningkat. Kebutuhan akan penjelasan juga meningkat. Sumijisham is a brambal. Ya, Ini juga baik untuk mereka yang mendengarkan. Kita tidak lagi sendirian. Dan itulah mengapa penting untuk saling terhubung. Dan jika kita maju, maka mungkin kita bisa membawanya ke ranah politik. Agar permainan rencana semacam itu bisa dihentikan. Dan tujuannya tentu saja suatu saat untuk mengatakan ya, pertahanan juga kekuatan keras, pertahanan militer, hanya terjadi di rumah. Kita tidak pergi ke luar negeri untuk mempertahankan Interior-Fitten Siman Berchen NATO. Jerman tidak sedang berpower di Taus Hindukush. Dan Jerman tidak akan dipertahankan di Hindukush. Sialan. Saya tidak tahu mengapa ini begitu rumit. Tapi baiklah, kita harus mencari dialog dengan orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Karena masalahnya adalah, kita tentu saja berada dalam gelembung yang sama. Dan orang-orang lain itu, kita harus mengundang mereka suatu saat, dan semoga bisa mengatasi disonansi kognitif. So ist es. Schönes Schlusswort. Ich kann mich da nur anschließen. Begitulah, kata penutup yang bagus. Saya hanya bisa setuju, dan saya benar-benar percaya bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk menghidupkan kembali gerakan perdamaian ini, untuk mendemokratisasi kembali demokrasi, termasuk struktur yang tidak begitu demokratis. Kesadaran ini di kalangan masyarakat tumbuh, keinginan untuk perdamaian meningkat, dan itu benar-benar bisa memberi semangat. Kita harus memperkuat ini, kita harus fokus pada ini, dan pada akhirnya bukanlah rencana yang menentukan, tetapi selalu opini publik yang menentukan. Immer die öffentliche Meinung, die entscheidet. Das ist der Schlüssel, auch in der Demokratie, gerade in der Demokratie. Itulah kuncinya, bahkan dalam demokrasi, terutama dalam demokrasi. Dan untuk itu saya sangat berkomitmen. Saya benar-benar yakin kita bisa mengatasi perang kognitif, kita bisa mengatasi perpecahan, kita bisa mengatasi kekuatan keras yang menakutkan ini. Ketika kita melihatnya, ketika kita melewatinya, ketika kita tahu apa yang terjadi, maka kita juga bisa tahu, oke, kita sendirilah yang memiliki kendali untuk mencegah semua kegilaan ini. Dan itu memang kegilaan. Dan straightforward nasken bats kita begitu. Dass wir das schaffen können, da bin ich wirklich fest davon überzeugt. Apa seorang odzes dapat mengiangkina di platform lain di luar buku Anda? Kemana osri perspekti di kamkangin puka die Kindspiel merkt zu Anda. Also ich habe einen eigenen X oder Twitter. Jadi saya memiliki saluran X atau Twitter sendiri, dan saya memiliki saluran YouTube sendiri, di mana sekarang juga dapat ditemukan wawancara-wawancara yang saya lakukan. Baru-baru ini misalnya saya berbicara dengan Willy Wimmer, seorang saksi sejarah yang sangat menarik, yang pada tahun 1989 memimpin penghentian permainan rencana ini. Artinya, dia adalah salah satu dari sedikit politisi yang mengatakan, tunggu sebentar, dengan saya tidak ada persetujuan untuk bom atom Amerika atau NATO di Jerman. Seorang pria yang sangat berani, yang pada saat itu menentang kegilaan ini. Dan dengan cara ini, saya mencoba membawa hal-hal ini ke publik. Saluran Twitter, saluran YouTube saat ini seperti itu, dan situs web saya sendiri yang bisa kita tautkan di bawah. Saluran-saluran di mana saya berkomunikasi dengan orang-orang. Minatnya sangat besar, memberi saya kegembiraan besar. Suhat dat pavmen berbrasi. Into imbrain, sepefter, inubwinmang, the bald of gemeisti, dap the exits or mathism. Aufklärungsarbeit ganz vielen Menschen zugänglich zu machen. Die Links kommen dann alle unten in die Beschreibung. Tautan-tautan akan dimasukkan ke dalam deskripsi di bawah. Silakan lihat karya Jonas Tögel. Suka dan berlangganan, serta sebarkan lebih lanjut, bersama melawan perang kognitif dan permainan rencana. Dr. Jonas Tögel, terima kasih swakada hari ini. Jonas Tögel, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Terima kasih, Dr. Tögel. Das